إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ سنتين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياك حاجي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائلي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأصوله وفروعه ومشايخه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وأشر منه man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu. Jadi wa asyarru minhu, dan yang lebih buruk lagi daripadanya, yakni lebih buruk daripada man asya fil harami wa mata fil harami, yakni lebih buruk dari siapa orang yang hidupnya di dalam hal-hal yang haram dan matinya itu juga pada perkara yang haram. Yang lebih buruk daripadanya yaitu man tala umruhu, siapa orang yang panjang umurnya, dikasih panjang umur sama Allah, ya, dikasih panjang umur sama Allah, umurnya sampai tua, bahkan sampai melebihi umurnya baginda Nabi SAW. Dikasih panjang umur sama Allah, tapi wasa'a fi'luhu, buruk perbuatannya, ya, perbuatannya buruk, kerjaannya kerjaan yang keji, ame ibadah nggak mau, ame sholat ogah, padahal umurnya panjang, umurnya tua, rambutnya udah putih, giginya udah ompong, jalannya bongkok, kadang-kadang gula naik, asam uratnya naik, kolesterolnya sampai puyeng tuh kepala, ya, tapi ame kebaikan nggak mau, ame ibadah ogah,
Itu ya yang lebih buruk daripada orang yang hidup dalam hal yang haram dan mati dalam hal yang haram, yaitu orang yang panjang umurnya wasa'a fi'luhu, dan juga buruk daripada perbuatannya. Wala yatubu amma nahahullahu ta'ala, dan dia tidak mau bertobat dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah larang daripadanya. Suruh tobat ogah, ya suruh tobat nggak mau. Mau sembahyang dia aja, kok nggak sembahyang kong, pengen cuman bangun susah, begitu bangun susah. Tapi lemongan pagi bangun tidur nggak ada kopi, ngamuk deh. Mana kopi gua nggak tahu, kali orang dia tua, begitu. Dia aja makan ya. Ketinggalan kopi ngamuk, tapi ketinggalan sembahyang biasa aja, begitu. Ya kalau umpama lagi nyetel televisi, maunya dengerin dangdut yang bisa ngibing begitu ya, dangdut tapi mau sembahyang nggak mau sama kebaikan. Ya wala yatubu amma nahahullahu ta'ala, dan dia nggak mau bertobat dari apa yang Allah telah larang daripadanya. Ya wala yatubillah, naudzubillah min dzalik. Malah ada orang udah tua ya, ame minuman keras masih doyan gitu ya, masih doyan, masih temen. Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Ada. Ya, tapi mudah-mudahan di tempat kita sini nggak ada. Ya, nggak ada. Di sini orang soleh semuanya, insya Allah ya, orang soleh. Mudah-mudahan Allah pelihara kesalehan kita. Begitu. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Sedangkan orang tersebut yang dikasih panjang umur itu, ya yatma'u fi maghfiratihi, perasaannya rakus sama ampunan Allah. Orang yang tamak sama ampunan Allah, tapi perbuatannya nggak menunjukkan perbuatan yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Bagus nggak kira-kira? Itu namanya orang yang ngecilin, orang yang ngentengin. Kok nggak tobat-tobat kok? Ya Allah Maha Pengampun, ya Allah tahu. Begitu jawabannya. Allah Maha Pengampun, Allah tahu. Ini orang yang tamak sama ampunan, tapi dia nggak mengerjakan perkara yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Ya, dia orang senantiasa terus menerus dalam kemaksiatan. Orang yang model begini bakal punya pikiran begini. Apa pikirannya? Ya, taat juga nggak manfaat, maksiat juga nggak apa-apa. Yang penting duit banyak, kalang mah gitu ngomongnya. Yang penting duit banyak. Asalkan dia punya dompet yang tebal, kantongnya juga tebal, ya lemarinya penuh sama benda-benda dunia, walaupun dia nggak sholat, dia nggak rasa bersalah. Kenapa? Karena orang-orang yang model begini patokannya dunia. Orang-orang yang senantiasa dia tamak sama ampunan, tapi perbuatan nggak tobat, nggak menunjukkan perbuatan yang mendatangkan rahmat Allah, maka orang model begini senantiasa akan di dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena terlalu besar rasa cinta dunia di dalam hatinya. Ya, jadi orang yang kepengen ampunan tapi nggak mengerjakan perbuatan yang mendatangkan ampunan Allah adalah termasuk orang yang rasa cinta sama dunianya besar. Dia orang nggak mau tobat tapi ngarep ampunan Allah. Pantas nggak? Nggak pantas. Yang normalnya orang kalau mengharapkan ampunan, dia bakal mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan. Orang kalau takut macan, jangan nyamperin macan. Ya, orang takut macan mesti dia menghindar dari macan. Dia orang takut neraka, tapi yang disamperin neraka. Bener nggak takutnya kalau gitu? Nggak bener. Ya, angkanya hati-hati. Orang model begini, dia bisa merasa Allah Ta'ala ridho kepada dirinya asalkan duitnya banyak, walaupun ibadahnya enggak. Saya perhatiin, ente nggak sembahyang, asal dia tahu ya, ane nggak sembahyang aja duitannya banyak, begitu. Ane nggak sembahyang aja duitannya banyak, begitu. Ente tahu namanya begitu? Namanya Allah ridho sama ane. Allah maklum, Allah juga tahu ane sibuk, begitu.
Jawabannya begitu. Allah juga tahu aneh sibuk. Kalau orang-orang yang dibenci sama Allah diusahain sama Allah, disempitin rezekinya, dia orang bakal berpikir begitu. Padahal sama Allah Ta'ala sengaja Allah jor-jorin tuh sama dunia orang yang model begitu. Biar apa? Biar orang semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sengaja jor-jorin sama Allah, tujuannya biar orang semakin jauh dari Allah. Mungkin kita orang yang ngelihat begini, wah tuh orang nggak mau dekat sama Allah. Kita ngelihatnya begitu, tapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya Allah Ta'ala yang nggak mau dideketin sama orang itu. Begitu. Coba bayangin kalau ada seorang hamba yang Allah Ta'ala justru nggak mau dideketin sama dia. Coba bayangin. Hamba model bagaimana tuh kayak begitu. Alhamdulillah. Ya, makanya itu buruk tuh orang yang dikasih panjang umur, ya, perihal perilakunya jelek, nggak mau tobat sama Allah, tapi dia tamak sama ampunan Allah. Jadi dia seolah-olah ngecilin Allah Ta'ala. Allah mah gampang begitu. Allah mah gampang, Allah mah luas ampunannya. Nah, orang model begitu itu orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya itu senantiasa selalu dalam kemaksiatan. Kok bisa? Karena di hatinya terbesit rasa cinta yang besar kepada dunia. Alhamdulillah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Cinta dunia boleh nggak? Boleh nggak? Cinta dunia boleh nggak? Boleh. Cinta dunia boleh nggak? Hubbud dunya ra'su ala kulil khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan. Orang kalau di hatinya itu ada cinta dunia, maka siap-siap segala yang dibikin salah sama dia. Jadi cinta dunia perbuatan tercela. Kalau punya dunia boleh nggak? Nah, punya dunia nggak apa-apa. Orang Islam kaya boleh, dan tidak harus cinta dunia. Ya, orang Islam kaya boleh, tapi tidak harus cinta dunia. Gitu. Yang repot tuh cinta dunia. Kalau duit timbang di tangan kita, duit timbang di kantong kita, duit timbang dalam lemari kita, duit di bawah kasur bantal kita, nggak jadi apa-apa. Selama dunia itu, selama duit itu dari kantong nggak tembus ke hati. Kalau di kantong masih gampang ngeluarinnya, di lemari masih gampang bongkarnya, di kasur masih gampang ngeluarinnya. Tapi kalau dunia udah sampai dalam hati, ini yang jadi repot. Ya, susah dikeluarin. Mesti betul-betul dia tobat sama Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau orang tanya cinta dunia hukumnya apa? Apa jawabannya? Cinta dunia hukumnya apa? Boleh, makruh, apa haram? Jadi haram. Kenapa? Karena ngebawa kepada kemudaratan, membawa kepada kesulitan hidup. Begitu. Ya, kita minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan dunia itu bukan semata jadi tujuan ilmu kita. Ya, makanya orang ada doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebesar-besar apa? Daripada kepengen kita. Ya, jangan, karena dunia bukan tempat tinggal selama-lamanya, tapi cuman sementara, tempat timbang singgah doang. Ya, tempat singgah doang, sebentar. Sebentar dunia itu. Ya, dunia itu sebentar. Makanya orang tuh kalau di dunia, jadikan dunia ini tempat buat ngumpulin bekal kita nanti balik ke akhirat. Bukan timbang nyari kesenangan dunia untuk hidup di dunia, tidak, tapi bekal buat akhirat. Karena dunia tempat singgah saja, maka jadikan dunia itu mazra'atul amal, ladang amal kita. Buat apa? Buat nanti balik ke akhirat. Di dunia jadi apa? Di dunia jadi senang, salah tempat. Di dunia jadi senang, salah tempat. Karena dunia ini tempat orang Islam bersusah payah. Ya. Dunia itu sijin, ya, sijinun, penjara lil mukmin, buat orang mukmin. Dunia di penjara. Penjara tempat senang, tempat susah.
Penjara tempat senang, tempat susah? Tempat susah. Penjara. Wa jannatul kufar. Ya. Dunia itu surga buat orang kafir. Nah, orang kafir senang-senang dunia, biarin lah. Karena emang nanti di akhirat dia nggak dikasih senang. Nah, kita tempat senang kita bukan dunia, akhirat. Dunia tempat susah payah, lagi asik-asik tidur disuruh sembahyang. Ya, baru sembahyang, ntar sembahyang lagi. Puasa Ramadan makanan banyak, kagak boleh dimakan maghrib. Begitu. Nyak bini nyakep nggak boleh dipapain, begitu. Sampai waktu buka puasa. Ya artinya kita tuh di dunia ini bukan tempat senang-senang. Mungkin kalau orang cari senang di dunia salah tempat. Ya, tempat senang kita kapan? Nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Kayaknya ada orang yang dia nggak bertobat dari apa yang Allah telah larang daripadanya, sedangkan dia yatma'u, pengen betul fi maghfiratihi, pada ampunan Allah. Ya, jadi ngecelin Allah, kayak ngatur Allah Ta'ala, udah Allah mah gampang. Karena yang penting senang dulu, duit banyak dulu, begitu. Ya, hati-hati. Wa asyaru minhu, dan yang lebih buruk lagi daripadanya, dia dari yang model-model begitu, man adhara sadaqata li akhihil muslimi wa yudabbiru lahu khilafaha. Yani siapa orang yang menampakkan as-sadaqata, persahabatan, li akhihi al-muslimi, kepada saudaranya yang Islam. Dia nunjukin tuh persaudaraan Islamnya. Ya, ditunjukkan persaudaraan Islamnya kepada siapa? Li akhihil muslim, kepada saudara muslimnya. Dia ditunjukin, ditampakin, berbaik hati deh, begitu ya, berbaik hati. Kalau ketemu pakai rangkulan, begitu ya. Kalau salaman udah nggak cukup begini, mesti begini segala macam, begitu, model-model begitu. Ya, tapi wa yudabbiru lahu khilafaha. Ya, orang tersebut di belakang saudaranya itu khilafah, melakukan hal-hal yang menentang saudaranya. Di hadapannya menunjukkan persaudaraan, di belakangnya bikin permusuhan. Diribahin saudaranya, difitnahin saudaranya. Hati-hati tuh yang model-model begitu, itu orang yang lebih buruk. Nggak mau tobat sama Allah, ngarepin ampunan tuh yang kayak gitu tuh. Di hadapan saudara muslimnya nunjukkan persaudaraan, tapi di belakangnya bikin permusuhan, begitu. Ya, nikung ya, nikung teman saudaranya gitu, menikam begitu, ditikam saudaranya dari dalam, nggak kelihatan. Ternyata musuh dalam selimut, gitu. Ya, tidur satu selimut, tapi di dalam selimut ditusuk temennya, gitu bahasanya. Itu bahaya tuh. Itu lebih buruk timbang orang yang dikasih umur panjang sama Allah, perbuatannya maksiat, nggak mau tobat, lalu dia mengharapkan ampunan. Nah, orang yang model begini lebih buruk lagi, hati-hati. Ya, di depan memperlihatkan, menampakkan persaudaraan, di belakangnya dia perbuat hal-hal yang kebalikannya, ditikung saudaranya, ditikam dari dalam. Hati-hati ya, hati-hati. Wa asyarru minhu, dan yang lebih buruk lagi daripadanya. Ya, yang lebih buruk daripadanya, man dhahaba awalu umrihi ghaflatan wa akhiruhu kaslun an ta'atillahi ta'ala. Nah, ini yang paling buruk nih puncaknya. Apa puncaknya? Yakni man dhahaba awalu umrihi ghaflatan. Siapa orang yang pergi pada awal umurnya, dari masa mudanya ghaflatan, lalai. Dari mudanya lalai sama agama. Ame agama lalai, nggak pernah mau tahu urusan ibadah. Lempengan ame duit getol. Ada nggak yang begitu? Di sini nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Jadi di awal umurnya lalai sama agama, nggak mau tahu, masa bodoh sama agama. Ya, seolah-olah
Allah Ta'ala itu tidak menjadikan akhirat buat dia. Seolah-olah itu dianggap begitu ya. Puncak kesuksesan itu dianggap pada saat di dunia itu punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya motor cakep, punya bini 4 begitu. Dianggapnya begitu. Akhirnya itu terlena dengan dunia saja. Padahal kesuksesan orang itu bukan dilihat dari dunianya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api nerakanya Allah. Jangan punya pikiran harta kita dihisap semuanya, enggak. Yang dihisap yang halal doang. Yang haram nggak dihisap. Kan kok yang haram nggak dihisap? Iya nggak dihisap, tapi diatap. Nah yang hisap itu yang halal, nanti berat tuh kalau kita punya dunia banyak, tanyain satu persatu kita. Ini dari mana nih harta? Kemana nih harta? Buat apa nih harta? Satu demi satu nanti tidak ada yang luput dari hisapnya Allah Ta'ala. Semakin banyak harta halalnya di dunia, semakin berat nanti hisap di akhirat. Ini kita bicara yang halal nih. Kalau yang haram kita nggak bicarain deh. Yang haram jadi adab buat dia. Yang halalnya saja dihisap berat. Kita ngomong yang haram, haram buat adab tuh, jadi adab dia. Orang yang nggak punya harta, sedangkan orang tersebut sabar atas keadaan dirinya di dunia, ya. Ini Nabi katakan orang ini orang beruntung. Kenapa? Hisapnya ringan. Tanya malaikat, tuh harta dari mana? Harta yang mana? Boro-boro jalan. Oh iya lupa jalan terus. Enteng hisapnya. Ya. Makanya hati-hati, jangan sampai masa muda kita jadi orang yang lalai dari agama. Laksanakan ibadah-ibadah, mau dengerin nasihat pengajian, mau dapetin ilmu buat ibadah, tinggal banyakin syukur sama Allah, terus minta, dan mudah-mudahan Allah langgengkan untuk kita, Allah dawamkan, istiqomahkan kepada kita sampai akhir hayat kita. Ya. Sebab masing-masing orang nanti ada macamnya. Ada orang yang awalnya itu dia rajin, pada saatnya Allah cabut rasa rajinnya, akhirnya malas di ujungnya. Ada orang yang awalnya itu malas, terus masa tuanya Allah tanamkan rasa rajin, peduli sama agama, beruntung orang tersebut. Ada orang yang dari mudanya itu rajin sampai akhir hayatnya masih rajin taat sama agama, lebih beruntung lagi. Ada orang yang masa mudanya malas sama agama, sampai tuanya mungkin malas nggak peduli sama agama. Alhamdulillah, udah nggak ada gitu kayak gitu. Hati-hati. Makanya kalau ada kebaikan ambil, nggak mau paksain walaupun kecil itu kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu justru bisa mendatangkan manfaat yang besar untuk kita. Ya, mudah-mudahan senantiasa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Allah kuatkan Islam kita, Allah mantapkan iman kita, Allah Ta'ala kuatkan, kokohkan ketakwaan kita. Kalau nanti datang ajal kita, ya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa, mati dalam keadaan cinta yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan berpikir mati bang Islam, mati Islam dong. Ya, ini mati Islam itu anugerah, anugerah besar. Walaupun sekarang kita Islam nih, tapi jangan kita anggap enteng mati dalam Islam. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, ya, terus masih muda tuh orang, belum kawin tuh orang, jangan kita bilang kasihan. Asal dibawa Islamnya jangan dibilang kasihan, siannya
belum kawin dan nikah, ya timbang kawin. Ya, timbang kawin. Bukan masalah udah kawin belum. Islamnya sampai mati itu hal yang berat, dalam artian menjaganya susah. Kalau ada orang Islam meninggal bawa Islamnya, apalagi bawa imannya, bawa takwanya, itu anugerah besar dari Allah Ta'ala. Sekarang kita tentang oleh Islam, jangan entengin nanti bang Islam doang. Apa yakin kita itu mati nanti masih bawa Islam kita? Apa yakin kita mati bisa bawa iman takwa kita? Gak ada jamin. Ya, makanya banyak diminta Allah, digiring terus ke Islam dan takwa, biar nanti terus bawa sampai hayat kita. Begitu. Ya, bukan kasihan orang yang meninggal bawa Islamnya walaupun belum kawin masih muda, bukan. Justru yang kasihan yang khawatir kita. Kita bisa nggak mati bawa Islam kayak dia ya gitu. Kita bisa kayak mati dalam keadaan bawa iman kayak dia gitu. Begitu kan buat orang gitu usianya belum kawin dan meninggal, ya timbang kawin, ya timbang kawin gitu ya, timbang kawin rasanya. Emang kalau kawin yang enak apa ya? Enak apa ya? Ya gitunya aja udah. Tapi kalau kita mati pakai Islam, maka Islam kita yang akan menyelamatkan urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berkati husnul khatimah. Faslun fi alamatil khairi, ya wallahu a'lam. Ini ada